Halo sahabat Susenas, kali ini kita akan belajar materi pada kuesioner Susenas Core Maret 2025, yaitu Blok 7. Blok 7 merupakan blok yang berisi tentang keterangan kepemilikan tabungan, inklusi keuangan, dan ketenagakerjaan. Pada Blok 7, indikator yang dihasilkan merujuk pada penduduk usia 5 tahun ke atas, seperti kepemilikan tabungan dan penggunaan produk layanan jasa keuangan. Ingat, Blok 7 tidak menghasilkan indikator ketenagakerjaan. Pertanyaan tentang ketenagakerjaan dalam blok ini hanya digunakan sebagai disagregasi indikator-indikator pokok yang dihasilkan dari Susenas. Blok 7 terdiri dari 8 pertanyaan, yaitu pertanyaan 701 sampai dengan 708 yang ditanyakan untuk dua kelompok umur. Pertanyaan 701 dan 702 ditanyakan untuk kelompok umur 5 tahun ke atas, sedangkan pertanyaan 703 sampai dengan 708 ditanyakan untuk kelompok umur 10 tahun ke atas. Selain adanya perbedaan kelompok umur, Blok 7 juga menggunakan referensi waktu yang berbeda. Ada yang referensi waktunya setahun terakhir dan ada juga yang seminggu terakhir. Nah sahabat Susenas, untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu persatu pertanyaan pada Blok 7 ini. Pertanyaan 701. Apakah nama memiliki rekening tabungan bank atas nama sendiri atau bersama-sama di lembaga keuangan, seperti perbankan atau koperasi? Isikan kode 1 jika ya, atau kode 5 jika tidak. Seseorang dikatakan memiliki tabungan di bank, jika memiliki nomor rekening atas namanya dan masih aktif atau masih bisa diakses, meskipun rekening tabungan tersebut kosong. Untuk penerima bantuan, seperti PIP, KKS, BPNT, dan PKH, yang penyalurannya melalui rekening, maka dianggap memiliki rekening tabungan. Berikut beberapa kondisi yang mungkin akan sahabat Susenas temui di lapangan. Orang tua yang membuatkan rekening untuk anaknya, biasanya ditandai dengan kode KIKI yang diikuti oleh nama anak, maka orang tua dan anak dianggap memiliki rekening. Sedangkan untuk rekening atas nama kelompok atau organisasi yang tidak termasuk rekening pribadi, maka dianggap tidak memiliki rekening tabungan. Lalu bagaimana untuk rekening tabungan yang terblokir? Untuk kondisi tersebut, maka anggota rumah tangga dianggap tidak memiliki rekening. Selanjutnya, kita ke pertanyaan 702. Dalam setahun terakhir, apakah nama menggunakan produk atau layanan jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah? Seperti tabungan, kredit, deposito, saham, reksadana, asuransi, pembiayaan kendaraan, pinjaman online, dan lain-lain. Isikan kode 1 jika ya, atau kode 5 jika tidak, sesuai jawaban responden. Untuk layanan jasa asuransi yang sudah melekat dan tidak bisa memilih untuk tidak menggunakan, seperti BPJS PBI dan BPJS non-PBI, maka tidak dikategorikan mendapat layanan jasa keuangan. Penggunaan jenis produk atau layanan jasa keuangan tidak memiliki batasan tertentu. Selama kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga menggunakan produk atau menerima layanan jasa keuangan, seperti cek saldo, ganti ATM, membayar cicilan ke lembaga pembiayaan, membayar premi asuransi, dan sebagainya, maka kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dianggap menggunakan jenis produk atau layanan jasa keuangan. Untuk pertanyaan 703 sampai 709, merupakan pertanyaan terkait ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk menangkap informasi secara detail mengenai kegiatan bekerja, lapangan usaha, status bekerja, dan jumlah jam kerja dari kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang bekerja. Kita mulai pada pertanyaan 703. Selama seminggu terakhir, apa saja kegiatan yang dilakukan nama? Di pertanyaan ini, kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dapat menjawab lebih dari satu jawaban. Lingkari huruf yang sesuai dengan jawaban dari kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga. Oh iya, jangan lupa. Untuk setiap pilihan jawaban yang penulisannya menggunakan huruf kapital maka wajib dibacakan, seperti pilihan jawaban pada pertanyaan 703 ini. Pilihannya yaitu, A. Bekerja, B. Sekolah, C. Mengurus rumah tangga, D. Lainnya selain kegiatan pribadi. Sedangkan untuk kode jawaban X, jawaban tidak perlu dibacakan. Yang perlu diperhatikan adalah apabila kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga tidak melakukan kegiatan antara A sampai D, atau kode X dilingkari, maka pertanyaan dilanjutkan ke 705. Kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dikatakan bekerja apabila melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dan durasinya selama minimal 1 jam, baik berturut-turut maupun kumulatif 1 jam dalam seminggu terakhir. Kita beralih ke pertanyaan 704. Pertanyaan 704 ditanyakan untuk kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang tidak bekerja. Dengan kata lain, kode A pada pertanyaan 703 tidak dilingkari. Pertanyaan ini bertujuan untuk menangkap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang kegiatan sehari-harinya bekerja, namun seminggu terakhir tidak bekerja karena suatu alasan tertentu, misalnya sakit, cuti, dan sebagainya.
Tanyakan kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga. Selama seminggu terakhir, apakah nama mempunyai pekerjaan atau usaha, tetapi sementara tidak bekerja? Isikan 1 jika ya, atau 5 jika tidak. Jika kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga menjawab tidak, maka lanjutkan bertanya ke anggota rumah tangga berikutnya. Namun, jika sudah tidak ada anggota rumah tangga lainnya, maka pertanyaan dilanjutkan ke blok 8. Selanjutnya kita ke pertanyaan 705. Pertanyaan ini ditanyakan untuk kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang jawaban pada pertanyaan 703 adalah bekerja, atau pada pertanyaan 704 menjawab sementara tidak bekerja. Pertanyaannya, selama seminggu terakhir, apa lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama dari tempat pekerjaan nama? Pendata menuliskan selengkap-lengkapnya berdasarkan jawaban kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga. Untuk kode lapangan usaha akan diisi oleh pemeriksa dengan melihat pada halaman terakhir kuesioner KOR Maret 2025. Yang perlu menjadi perhatian adalah apabila kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki lebih dari 1 pekerjaan. Jika demikian, maka isikan pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak. Apabila waktunya sama, maka isikan pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar. Kemudian jika kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang memiliki pekerjaan tetapi sedang cuti dan pada masa cuti tersebut melakukan pekerjaan lain, maka pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang dia cutikan. Misalnya kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga sehari-hari bekerja sebagai PNS, namun seminggu terakhir ini yang bersangkutan sedang cuti. Pada saat cuti, kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga tersebut bekerja di sawah membantu panen. Maka pekerjaan utama dari kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga tersebut yang dicatat adalah PNS, bukan petani. Lalu kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mempunyai 2 majikan tetap, namun pekerjaannya sama, maka salah satu pekerjaannya dicatat sebagai pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya sebagai pekerjaan tambahan. Pertanyaan 706. Selama seminggu terakhir, apa status atau kedudukan, nama, dalam pekerjaan utama? Yang dimaksud dengan status atau kedudukan pekerjaan dalam pekerjaan utama adalah jenis kedudukan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dalam pekerjaan utama. Jika pertanyaan 704 berkode 1, maka isian pertanyaan 706 ini tidak boleh berkode 5 atau 6. Pertanyaan 707, selama seminggu terakhir, berapa jumlah jam kerja, nama, dari pekerjaan utama? Jumlah jam kerja adalah lama waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari pekerjaan utama yang dilakukan selama seminggu terakhir. Untuk jam kerja dengan format WFA dan WFO, maka jam kerjanya dicatat sesuai dengan jam kantor atau jam kerja normal. Jika pertanyaan 707 merujuk pada pekerjaan utama, maka pertanyaan 708 merujuk pada jam kerja dari seluruh pekerjaan. Pertanyaannya adalah selama seminggu terakhir, berapa jumlah jam kerja, nama, dari seluruh pekerjaan? Jumlah jam kerja adalah lama waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir. Nah, supaya dapat lebih memahami pengisian kuesioner pada blok 7, sahabat Susenas dapat menyimak contoh berikut ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan rumah tangga Pak Sucipto, diperoleh informasi sebagai berikut. Pak Sucipto, berumur 43 tahun tinggal bersama 1 orang istri yaitu Bu Mariati yang berumur 42 tahun. Keluarga ini memiliki 3 orang anak, yaitu Tami Putri berumur 10 tahun, Desi Putri berumur 3 tahun, dan Naldo Putra berumur 8 bulan. Selain itu, di rumah tangga Pak Sucipto juga tinggal 1 orang adik dari Bu Mariati yaitu Sekarsari Rahayu yang berumur 19 tahun. Pak Sucipto menerima pembayaran gaji bulanan melalui rekening di Bank Masyarakat Indonesia, sedangkan Bu Mariati tidak memiliki rekening tabungan. Sementara itu, Tami tercatat sebagai penerima bantuan PIP. Adapun Sekar, memiliki rekening tabungan aktif di bank, tetapi saat ini saldonya 0 rupiah. Setiap bulan, Pak Sucipto membayar cicilan mobil ke Adari Finance melalui ATM. Minggu lalu, Bu Mariati baru saja menggadaikan perhiasan di Pegadaian guna menambah modal berdagang. Sementara itu, Tami pada bulan Januari baru saja menerima pencairan dana program PIP. Selama seminggu terakhir, Pak Sucipto melakukan kegiatan bekerja sebagai pegawai tetap di pabrik garmen PT Tekstil Jaya. Pak Sucipto bekerja hari Senin sampai dengan Jumat selama 8 jam per hari. Pak Sucipto tidak memiliki pekerjaan lain selain di pabrik garmen tersebut. Pada hari Minggu, Pak Sucipto membersihkan rumah bersama keluarga. Selain itu, Pak Sucipto juga menghadiri rapat dengan pemuda Karang Taruna pada hari Sabtu malam. Selain kegiatan sehari-hari yang mengurus rumah tangga, Bu Mariati juga berjualan kebutuhan sehari-hari di warung kelontong miliknya. Dalam menjalankan warungnya, Bu Mariati dibantu oleh keponakannya yang diberi upah secara rutin sebulan sekali.
warung Bu Mariati buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, warung tersebut dijaga oleh keponakannya. Kemudian, dari jam 3 sore sampai jam 8 malam, baru Bu Mariati yang menjaga warung tersebut. Dalam seminggu terakhir, kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh Tami yaitu bersekolah. Kalau di rumah, Tami juga sering membantu mengurus rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu serta mengepel lantai. Sementara itu, Sekar dalam seminggu terakhir ini kegiatan yang paling banyak dilakukan yaitu kuliah. Sama halnya dengan Tami, Sekar juga membantu mengurus rumah tangga saat ada di rumah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pengisian pada kuesioner Susena Skor Blok 7 untuk baris pertama, yaitu Pak Sucipto adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk contoh pengisian anggota rumah tangga lainnya, sahabat Susenas dapat melihat pada buku pedoman maupun bahan ajar Susenas Maret 2025. Demikian penjelasan dari Blok 7 keterangan kepemilikan tabungan, inklusi keuangan dan ketenagakerjaan dalam kuesioner Susenas Skor Maret 2025. Sahabat Susenas, terima kasih sudah menonton video ini dan selamat belajar.